Halo semuanya, perkenalkan saya Jayanta, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk membuat suatu pemodelan menggunakan PowerSim untuk menganalisis dan mengkaji suatu fenomena yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah peningkatan kadar CO2. Oke, jadi sebelum itu saya akan memperlihatkan, jadi ini adalah tempat kita bekerja di PowerSim. Jadi teman-teman bisa mendownload PowerSim versi demo. Jadi PowerSim versi demo ini hanya bisa digunakan dalam waktu 32 hari. Jadi setelah itu akan expire. Tapi jika teman-teman ingin menggunakannya dalam waktu panjang, teman-teman bisa mendownload PowerSim versi berlisensi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu beberapa tools yang sangat penting tentunya dalam penggunaan atau memodelkan suatu bentuk ataupun permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi di sini ada beberapa tools teman-teman, tapi yang paling penting itu yang pertama adalah ini. Ya, kotak yang berwarna kuning ini adalah tools untuk membuat suatu level. Kemudian ini adalah tools untuk membuat suatu bentuk bantuan ya, titik bantuan. Kemudian ini adalah suatu tools untuk membuat suatu konstanta. Kemudian ini adalah tools untuk membuat link ya atau menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah laju rata-rata, kita bisa menggunakan tools yang ini. Baik, teman-teman nanti bisa untuk mengeksplorasi lagi berkaitan dengan hal ini. Baik, jadi kita akan mengeksplor mengenai peningkatan kadar CO2. Tentunya dalam peningkatan kadar CO2, salah satu hal yang paling urgent ya dan yang paling berpengaruh atas peningkatan CO2 adalah peningkatan jumlah penduduk atau populasi penduduk. Jadi untuk yang pertama kita akan membuat tempat untuk populasi penduduknya. Nah, jadi kita bisa membuat level, kemudian ini kita bisa rename ya untuk memudahkan kita untuk mengingat misalkan populasi penduduk. Nah, kemudian populasi penduduk ini tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah populasi penduduk awal. Jadi kita bisa namakan penduduk awal ya. Jadi harus ada penduduk mula-mula. Nah, jadi teman-teman nanti bisa explore datanya dalam data BPS atau mungkin bisa ke Disdukcapil untuk mendapatkan datanya. Nah, di sini saya akan mengarang saja teman-teman. Mungkin kita masukkan 4.000 ya. Nah, ini adalah penduduk awalnya. Jadi teman-teman bisa membuat type atau tipe dari bilangannya apakah nanti akan membahas dengan kompleks, integer, logikal, atau real. Saya akan menggunakan real. Kemudian tentunya penduduk awal ini mempengaruhi populasi penduduk. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk melingkan atau menghubungkan antara penduduk awal dengan populasi penduduk. Jadi teman-teman tinggal klik di sini dan hubungkan ke sini. Nah, jadi di kotak ini tentunya, nah ini ada tanda kuning karena belum dilingkan ya. Jadi kita bisa klik tempat dia yang akan dilingkan. Nah, di sini sudah ada definisinya. Oke, kalau misalkan kita tidak linkkan ya, misalkan kita tidak linkkan, kita tidak ada penduduk awal tadi. Tapi setelah kita linkkan, bisa kita lihat perubahannya. Nah, kita lihat, nah ini ada penduduk awal. Kemudian kita tinggal klik dan gunakan. Oke. Nah, selanjutnya tentunya penduduk itu tidak konstan, pasti ada laju pertumbuhannya. Jadi teman-teman bisa mengecek data di BPS, kemudian bisa dicek data-data yang berkaitan dan tentunya bisa cek koefisien pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Jadi kita akan membuat suatu konstanta koefisien pertumbuhan penduduk. Nah, koefisien pertumbuhan penduduk. Ya, jadi ini akan sangat berpengaruh. Maaf. Jadi di sini kita bisa masukkan koefisien pertumbuhan penduduk. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, di sini ada koefisien pertumbuhan penduduk. Nah, jadi kita bisa masukkan misalkan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya itu rata-ratanya adalah 0,2 atau 2% lah istilahnya. Jadi dari 4.000 setiap tahun itu nambah berarti 2 persennya gitu ya.
Nah, nah tentunya ini mempengaruhi laju pertumbuhan. Nah, untuk membuat laju pertumbuhan kita bisa menggunakan yang ini. Membuat suatu laju pertumbuhan rata-rata gitu ya. Nah, nah, laju pertumbuhan rata ini tentunya akan mempengaruhi jumlah populasi penduduk. Nah, jadi kita hubungkan dia ke populasi penduduk. Nah, ini adalah laju pertumbuhan oke, penduduk. Jadi teman-teman biar bisa membedakan ya harus di rename sejak ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memindahkan, nah misalkan ke sana jika misalnya terhalang nantinya. Nah, kemudian si laju pertumbuhan ini tentunya dipengaruhi oleh si koefisien ini. Jadi koefisien ini kita hubungkan ke sini, teman-teman. Nah, kemudian tentunya laju pertumbuhan ini diambil dari data penduduk awal atau data populasi saat itu kan. Misalkan saat ini 4.000, berarti laju pertumbuhannya 4.000 dikali dengan koefisiennya begitu kan. Dan tentunya populasi ini akan terus bertambah sesuai dengan seiring waktunya. Jadi kita perlu menghubungkan kotak populasi ini dengan laju pertumbuhan. Caranya ya kita tinggal linkkan dari sini ke sini. Nah, kemudian di sini masih ada tanda tanya, jadi artinya kita perlu membuka dan juga merumuskan, memodelkan. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, koefisien pertumbuhan akan dikalikan dengan populasi penduduk. Kita tinggal setujui dan oke. Nah, ini sudah menunjukkan laju pertumbuhan penduduknya. Nah, oke, jadi kita bisa tahu ya berapa populasi penduduknya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa untuk mengecek populasi penduduk ini dengan cara teman-teman bisa apakah ingin dalam bentuk grafik atau tabel. Jadi misalkan saya ingin dalam bentuk tabel lah. Jadi bisa pakai yang ini ya, creating a time tabel. Nah, jadi bisa teman-teman buka seperti ini. Nah, jadi ini setiap 20 tahun sekali. Kemudian teman-teman tinggal drag ini ke dalam sini. Nah, karena kan kita ingin lihat populasinya. Oke. Nah, populasi penduduknya belum jalan nih. Caranya untuk menjalankan adalah klik simulation dan kemudian play. Nah, kita bisa lihat dari yang awalnya 4.000, 100 tahun lagi akan diprediksi sekian orang untuk bertumbuh, gitu ya. Jadi bisa kita lihat ya, pertumbuhannya cukup panjang. Oke, jadi itu kita delete dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ingin kita fokuskan di sini adalah ya, kadar CO2. Nah, kita akan membuat dulu kadar CO2-nya, misalkan kita taruh di sebelah sini, dan kita namakan kadar CO2. Nah, kadar CO2 ini tentunya perlu kita analisis juga bahwa ada kadar CO2 mula-mula. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat tertentu, misalkan bisa menggunakan Arduino untuk mengecek, yang menggunakan sensor tentunya, mengecek kadar CO2 di tempat tertentu. Atau mungkin bisa ke tempat atau instansi yang bisa untuk memberikan data kadar CO2 mula-mula. Nah, jadi kita bisa buat CO2 mula-mula. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan misalkan kadar CO2 mula-mulanya adalah 100 gitu ya. Atau 200 ya, 200 ppm gitu misalkan. Ya, kita tinggal apply, ya, kita tinggal apply. Nah, kemudian oke. Nah, jadi kadar CO2 mula-mula ini tentunya mempengaruhi kadar CO2. Jadi kita tinggal linkkan dari sini ke sini. Nah, jadi CO2 mula-mula kita ambil. Oke, nah jadi ini udah masuk teman-teman. Nah, CO2 ini tentunya bisa berkurang dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara penyerapan oleh tumbuhan. Ya, jadi penyerapan oleh tumbuhan ini kan secara rata-rata ya. Tentunya kita juga perlu ya, yaitu adalah suatu konstanta koefisien ya, koefisien penyerapan oleh tumbuhan. Oke, kita buat koefisien penyerapan oleh tumbuhan. Nah, teman-teman juga bisa memperkecil ini ya. Oke, atau bisa mungkin di enter. Oke. Nah, itu misalkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa koefisien ini mempengaruhi rata-rata penyerapannya. Koefisien penyerapan ini. Jadi kita bisa linkkan lagi rekan-rekan semua. Jadi tinggal
drag dari sini ke arah sini. Nah, tentunya koefisien penyerapan tumbuhan ini bergantung pada jumlah tumbuhan yang ada. Tapi kita akan membuat suatu level lahan hijau. Ya, jadi kita akan buat suatu level lahan hijau. Mohon maaf, saya salah menggunakan ini. Harusnya menggunakan warna kuning ya. Suatu level lahan hijau. Misalkan ini lahan hijaunya. Oke, lahan hijau ini ya. Oh ya teman-teman, untuk menentukan arahnya itu disesuaikan ya. Jadi pertama kita bisa lihat bahwa arah ke dalam ini artinya menambah, kemudian untuk arah keluar seperti ini itu artinya mengurangi. Nah, jadi pertama untuk lahan hijau ini tentunya juga perlu suatu jumlah lahan hijau mula-mula, kan? Jadi lahan hijau mula-mula, lahan hijau mula-mula. Nah, jadi lahan hijau mula-mula ini kita bisa taruh ya, kita linkkan. Nah, untuk membuat arah yang bagus, kita teman-teman bisa seperti ini ya. Jadi buat klik, kemudian klik beloknya, klik lagi. Jadi tidak akan menghalangi tulisan. Ya. Oh ya, ini bisa kita tuliskan sebagai laju penyerapan CO2 tumbuhan. Jadi karena kita tahu bahwa tumbuhan itu dalam proses fotosintesis kan memerlukan CO2 ya. Oke, jadi misalkan lahan hijau mula-mula itu jumlahnya misalnya 1.800 meter persegi gitu. Misalkan teman-teman 1.800 meter persegi gitu ya. Jadi kita bisa taruh 1.800 kemudian tinggal di apply. Misalkan ya. Jadi kemudian ini tinggal kita ambil lahan hijau mula-mula. Tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa lahan hijau itu tidak terus-terusan konstan ya. Jadi ini juga dipengaruhi oleh populasi penduduk yang mengakibatkan lahan hijau ini berkurang. Ya kan? Jadi kita bisa buat dari sini suatu pengurangan jadi ke arah luar. Ini adalah laju pengurangan ya. Jadi laju pengurangan lahan hijau. Nah, jadi selain pengurangan lahan hijau ini, kita juga perlu mengkonekkan koefisien pengurangannya. Kita buat lagi menggunakan bentuk ini, ya wajib ini, yaitu koefisien pengurangan lahan hijau. Sepertinya angka 800 itu selalu 1.800 selalu sedikit ya. Mungkin kita tingkatkan ya, jadi 8.000 lah. Play. Nah, oke. Kemudian tentunya koefisien ini mempengaruhi laju, ya kan? Kita tinggal connect ya ke sini. Tapi sebelum itu di sini kita masukkan misalkan pengurangan lahan hijau itu rata-rata 0,03 gitu ya, koefisiennya. Play. Oke. Jadi tinggal kita panggil nanti di sini. Nah, tentunya pengurangan lahan hijau ini dipengaruhi oleh populasi penduduk. Nah, jadi kita hubungkan si populasi penduduk ini ke arah sini. Nah, jadi kita bisa kalikan antara koefisien pengurangan lahan hijau dengan jumlah penduduk. Jadi artinya si koefisien pengurangan lahan hijau ini dipengaruhi oleh populasi penduduk. Mungkin kurang logis ya kalau 0,03, mungkin lebih diperkecil lagi 0,003 gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah hampir selesai ya. Dan tentunya lahan hijau ini kita perlu connect juga ke laju penyerapan. Nah, di laju penyerapan ini teman-teman bisa cek ini belum terkonek. Jadi koefisien dikali dengan ini lahan hijau. Ya, jadi koefisien anggap koefisien penyerapan tumbuhannya itu untuk sekian lahan itu berlaku rata-rata. Kita tinggal connect seperti ini ya. Jadi untuk mengalihkan itu menggunakan tanda bintang. Koefisien penyerapan oleh tumbuhan. Oke, kita belum mendefinisikan koefisiennya. Yes. Oke, kita akan belum mendefinisikan tadi ini ya. Oke, misalkan setiap tumbuhan di lahan hijau itu bisa menyerap sekitar 0,05 misalkan ya. Kita play.
Oke. Nah, jadi ini sudah membuat suatu model, hanya saja kita perlu lagi tambahannya, yaitu adalah emisi CO2 yang diakibatkan oleh populasi penduduk ini itu adalah peningkatan kendaraan bermotor. Oke, kita akan buat oke, jumlah kendaraan bermotor. Oke, saya salah lagi ya, menggunakan kotak, harusnya kotak yang kuning ya untuk membuat suatu level. Nah, jadi teman-teman bisa buat di level ini itu adalah jumlah kendaraan. Nah, jadi ini entah itu bermotor ataupun bermobil ya, kendaraan bermotor atau bermobil. Nah, tentunya juga kita perlu jumlah kendaraan awal. Jadi kita buat di sini saja kendaraan awal, gitu ya. Jumlah kendaraan awal. Nah, jadi jumlah kendaraan awal ini tentu akan mempengaruhi ini jumlah kendaraan. Ya, kita tinggal connect ke jumlah kendaraan awal. Nah, itu bisa tadi kita 4.000 penduduk ya, misalkan satu keluarga itu 4 orang, jadi di awal itu ada 1.000 motor. Oke, play. Nah, kemudian kita juga perlu koefisien dari peningkatan kendaraan bermotor atau bermobil ya. Jadi entah itu mobil atau mungkin kita taruh di sebelah sini, koefisien dari kendaraan, koefisien pertumbuhan kendaraan. Oke. Nah, sekarang tinggal kita connect. Oke, koefisiennya adalah 0,001 gitu misalkan. Oke. Jadi teman-teman untuk data yang lebih valid, teman-teman bisa cek ke data BPS, kemudian nanti teman-teman tinggal masuk-masukkan, teman-teman dulu analisis dulu menggunakan Excel, kemudian nanti kan bisa menemukan koefisien, kemudian jumlah tertentu sehingga bisa kita masukkan ke dalam bentuk ini. Oke, kita akan lanjutkan, kita akan buat laju rata-rata jumlah kendaraan ya, laju pertumbuhan kendaraan. Oke, jadi kita bisa buat di sana. Oke. Nah, tentunya laju pertumbuhan kendaraan ini dipengaruhi ya oleh koefisiennya. Nah, yang ini. Oke, mungkin kita pindah ke sini ya. Nah, ini kita connect ke sini. Oke, kita sudah connect. Kemudian untuk jumlah penduduknya, oke, kita juga akan connect ke dalam sini. Jadi kita connect dari sini, oh sorry, ini, kemudian ke sini. Nah, kemudian kita tinggal buat perkalian antara koefisien kendaraannya dengan populasi penduduk. Oke, kita tinggal apply. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa jumlah kendaraan itu berawal dari jumlah kendaraan awal. Kemudian nanti akan bertambah dengan laju pertumbuhannya. Nah, kemudian untuk jumlah kendaraan ini akan mempengaruhi lahirnya emisi. Kita akan buat bantuan di sini. Kita buat emisi gitu ya. Emisi CO2. Nah, gitu. Jadi kita buat emisi CO2, kemudian kita connect. Nah, kita connect ya untuk emisi CO2-nya. Kita taruh dari sini ke sini. Tentunya ini akan dipengaruhi oleh jumlah kendaraan ya. Oke, kita play. Oke. Nah, di emisi CO2 ini kita akan nantinya akan hubungkan ya emisi CO2 ini dengan laju emisi. Ya, jadi laju emisi kita buat lagi laju rata-rata menggunakan ini. Jadi kan masuk ya, masuk karena ini bertambah gitu ya. Laju emisi. Oke, kita akan pindah ke sebelah sini. Nah, laju emisi. Jadi emisinya CO2. Nah, di laju emisi ini teman-teman bisa buat lagi suatu link dari emisi CO2 yang dihasilkan kendaraan ke arah sini. Dan tentunya yang salah.
Jadi link dari emisi ke sini. Oke, selanjutnya kita juga perlu koefisien ya, koefisien dari emisi ini gitu ya. Jadi tidak tentunya kan tidak langsung jumlah kendaraan sekian kendaraan langsung menghasilkan sekian emisi ya. Kita buat koefisien emisi CO2. Bahkan setiap kendaraan itu menghasilkan, walaupun nanti setiap mobil dan motor berbeda, tapi kita jadikan satu di sini, misalkan menghasilkan 0,002 CO2 gitu ya, misalkan rata-ratanya. Oke. Nah, kemudian kita connect juga ke sini. Nah, teman-teman mungkin bingung kapan kita menggunakan lingkaran ini. Ya, lingkaran ini digunakan kalau misalnya nih seperti ini jumlah kendaraan ke arah sini kan agak jauh. Jadi kita perlu bantuan dulu tempat penyimpanan sementara, kemudian baru kita hubungkan. Jadi bantu hanya sebagai bantuan gitu ya. Nah, kita tinggal kalikan emisi CO2 ini dengan koefisien emisi. Play. Oke. Nah, jadi kita sudah buat modelnya seperti ini, tapi ada satu faktor lagi yang mempengaruhi eh, kadar CO2 ini, yaitu penyerapan oleh laut. Ya, di laut itu sangat berperan penting juga dalam penyerapan CO2. Kita keluarkan ya dari sini. Nah, kemudian kita buat laju penyerapan oleh laut ya. Laju penyerapan oleh laut. Nah, jadi ini bisa teman-teman lihat bahwa ini baru model yang sederhana ya. Tapi kita perlu lagi satu teman-teman yaitu koefisien penyerapan laut ya. Koefisien penyerapan oleh laut. Misalkan itu sampai 0,06 misalkan. Play kita oke. Nah, kemudian kita tinggal dari sini kita connect ke sini. Nah, oke, sudah kita connect. Kemudian tentunya nanti pengalinya adalah kadar CO2 yang di sini. Oke, kita kalikan antara kadar CO2 dan koefisien penyerapan oleh laut. Tinggal kita play. Oke, nah jadi ini adalah model yang sangat sederhana teman-teman untuk menganalisis suatu permasalahan peningkatan kadar CO2 di sekitar kita. Jadi sebenarnya masih banyak lagi seperti industri juga berpengaruh, kemudian kendaraan nanti yang dibedakan antara motor dan mobil, ada truk dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bentuk yang sederhana, cukup sederhana dalam pemodelan ini. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan ya data-data ini. Mungkin teman-teman kepo misalkan di tahun 2025 berapa sih jumlah penduduknya. Nanti teman-teman bisa ke sini dulu ke simulation. Nanti bisa cek di simulation setting. Nah, jadi teman-teman bisa buat di sini untuk menentukan nanti stepnya berapa setiap 1 tahun gitu ya. Misalnya stop time-nya berapa. Mungkin kita ingin cukup dalam 10 tahun gitu ya. Oh, sorry. 10 tahun gitu ya misalnya. Oke. Nah, ini slide-nya kita pakai nah, oke, nah di sini slide-nya kita cukup misalkan 1 tahun ya. Oke, oke di sini juga kita atur intervalnya, kita turunkan ke 1, mayornya kita ke 10 deh. Ya, oke. Lainnya juga kita turunkan ke 10. Oke, kita akan apply. Nah, kita akan coba dalam bentuk tabel ya. Nah, saya ingin melihat tumbuhan penduduk ya. Oh, ini belum teratur. Bentar, coba. Mungkin ini belum saya, ada yang belum saya setting. Step 10. Step 10. Oke. Ya.
Oke, jadi kita bisa lihat nih ya, jadi berurutan setiap tahun kita ingin tahu, misalnya ingin tahu populasi penduduk, ya kita tinggal drag ke sini. Kemudian mungkin ini bisa digeser dan kita play di simulation. Baik. Kita bisa lihat dalam 10 tahun ya, dari 4.000 nanti diprediksi 10 tahun kemudian jumlah penduduk itu mencapai 24.000. Nah, ini masih koefisien pertumbuhan. Kan nanti ada laju kematian juga ya, teman-teman nanti bisa tambahkan. Nah, kemudian jika ingin menambahkan jumlah kendaraan atau ingin melihat jumlah kendaraan 10 tahun lagi, teman-teman tinggal track dan kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat yang awalnya 1.000 kendaraan, suatu saat nanti di 10 tahun ke depan itu akan jadi 1.100 kendaraan. Nah, tentunya kalau misalkan saya ingin menampilkannya dalam bentuk grafik, teman-teman tinggal buat ya. Nih, kita bisa lihat ini ya untuk membuat suatu grafik. Nah, ini grafiknya. Kemudian teman-teman tinggal ambil katanya dan drag ke sini. Nah, kita bisa lihat bagaimana grafiknya eh, terlihat ya bahwa ada laju penurunan di sana. Tuh. Kemudian kalau misalkan mau lihat laju pertumbuhan penduduk, kita lihat ya yang warna hijau, yang penduduk meningkat, kadar CO2-nya ini agak mungkin kurang ada yang kurang sinkron koefisiennya, jadi ada data yang menurun gitu ya. Ya teman-teman bisa eksplorasi lagi berkaitan dengan hal ini. Jadi itu tools-tools sederhana yang bisa kita gunakan dalam memodelkan menggunakan PowerSim. Jadi demikian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan dan saya Jayanta. Sampai jumpa. Dadah.